Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni, aghithni, aghithni sari'an bi'izzatillah. Hadirin rahimakumullah, jangan menyalahkan zaman yang rusak ini. Jadi fenomena daripada zaman ini sebetulnya bukan kerusakan zaman, tapi kerusakan yang hidup di zaman itu sebenarnya. Zaman dulu sampai zaman sekarang matahari ya terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat, sami ayeuna ge. Mulai dulu sampai sekarang tetap jamnya satu hari satu malam 24 jam, tidak beda, sama. Cuman dulu ahlus sholah itu aglab. Aglab itu artinya lebih banyak. Lebih banyak yang unggulnya, lebih banyak yang solehnya daripada yang rusaknya. Sehingga zamannya disebut zamanus sholah wal khair. Itu dulu. Lah, zaman sekarang ahlu syar aglab, ahli pasadna, ahli ruksakna leuwih unggul tibatan ahli anu saena. Yang mendapatkan piala itu yang ahli nyanyi, bukan ahli ngaji. Yang mendapatkan piala itu yang ahli joget, bukan ahli sholat. Yang mendapatkan hadiah itu yang semakin terbuka auratnya, bukan yang semakin tertutup auratnya. Dan orang lebih senang dengan ahlu syar daripada ahlul khair. Kalau sudah demikian, zaman itu disebut zamanul fasad. Lah sekarang zamanul fasad, zaman dalam kerusakan. Manusianya yang rusak, bukan zamannya. Jangan pernah menyalahkan zaman. Kita yang harus menghiasi zaman kita ini dengan khair, dengan kesayangan. Dan kita harus menjadikan kita, satu kali lagi, kita itu harus menjadikan kita, anak-anak kita menjadi ahlul khair, ahli saya. Kamana tuh dibawa? Urang ngaji diajak ngaji, bapakna ngaji, anakna ngaji. Gus Muhammad keur ngalamun, urang anakna lagi anak Gus. Bisi ngalamun maksudnya namanya. Jadi zaman ayeuna yuk urang robah kembali kunyeurkeun kasayan. Mudah-mudahan dengan istiqomah istighosah di Jumat Kliwon ini kita bisa menjadi satu wadah untuk mengembalikan kita dalam thariqah al-aba wal ajdad. Datuk-datuk salap urang kapunggur, aki nini buyut urang kapunggur, yang ahli taat kepada Allah, yang ahli taat kepada Rasulullah, yang taat kepada agama. Insya Allah dengan rajin hadir istighosah seperti ini, zaman akan kembali menjadikan zamanus sholah wal khair. Allahumma amin ya rabbal. Sehingga Kang Haji sering mengulang-mengulang. Berkata seorang ulama besar,
As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah wa ra'ah, i'lamu annahu la anja fi hadzal yaum illa thalathah. Ketahuilah bahwa tidak akan menyelamatkan kita di saat-saat ini kecuali mengamalkan 3 perkara. Yang pertama, al-istighfaru ana al-lail wa atrafan nahar. Memperbanyak istighfar, mohon pengampunan kepada Allah di waktu malam dan di waktu siang. Hadirin jamaah malam yang jam 3 berangkat, tambahkan kehusuannya kepada Allah, perbanyak istighfarnya kepada Allah. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan. Yang kedua, tadi yang pertama istighfar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan akan istighfar kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap kesedihan, maka Allah akan hilangkan kesedihannya. Setiap kesulitan yang dia hadapi, Allah berikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dia sangka-sangka dan dia tidak dikira-kira. Itu gara-gara melazimkan istighfar ka Gusti. Sehingga jelas orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah, rizkinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, was-sadaqatu bis-sirri wal ijhar, memperbanyak sedekah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Ini ulama-ulama terdahulu sudah memberitahu bahwa sedekah itu adalah satu jalan menuju keberkahan. Sedekah itu adalah menuju jalan kesuksesan. Sedekah itu menuju jalan iman dan istiqomah. Sedekah itu menuju jalan kesehatan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Saya masih ingat dengan santri ngaji kitab apa tuh ya terakhir, Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Di situ ada cerita cucu baginda Nabi namanya Hasan Husain. Satu lagi siapa? Hasan Husain. Satu lagi siapa? Hasan Husain. Satu lagi Ja'far. Sudah kita Ja'far. Lah, ini orang bertiga naik haji, jalan kaki. Setelah jalan kaki, bekalnya kehabisan. Akhirnya istirahat di kebun, bertemu dengan seorang nenek. Langsung dikasih minum. Setelah dikasih minum, punya domba satu-satunya disembelih, dipencit, dipasak, bikin kajal mati luar. Akhirnya selesai berangkat. Tahun kemudian nini ya dilalahna aya nasib naik haji. Setelah selesai tawaf, ketemu dengan Hasan dan Husain. Nih jika nu kamari masihan leuteun sareng domba dipencit ya sumohun. Mampir diajak ku Hasan ka imah. Eta ku Hasan nini dibere embe 2000. Dibere embe 2000. Irek cerita. Caki Hasan nih ulawa kabalik mampir ka Husain ka ali kaula. Itu ceritana embe 2000 artosna 2 juta lamun artos surah. Mampir ka
Husain sami ditaruh nih di pasiran ku Hasan. Domba seberapa 2.000, ku abdi 2.000 sami. Artos sabaraha 2 juta, ku abdi ge sami 2 juta. Nih ulah balik deui babaturan abdi deui panggihane. Saha tadi? Ja'far. Sudah barangkali namanya salah, ini contoh ya. Akhirnya mampir ke Ja'far diantar oleh Husain. Ja'far, aya naon? San? Ya ini ini deui. Ini mana? Anu kamari masjid tembe. Ya Allah ini abus. Abuzar. Di rek balik ayeuna, rek balik ku ieu. Lain ku Hasan, ku Husain dibere naon? Embe 2.000 artosna 2 juta. Husain pun sami embena 2.000 artosna 2 juta. Tah di adi mani embena 4.000 artosna 4 juta. Berarti sabaraha tah? Embena jadi seberapa? 8.000 artosna jadi 8 juta. Tuh coba. Ilok ini iya mau embena sing 8.000 ngagiringna ilok bisa heuh. Itu gambaran orang yang bersedekah dengan ikhlas Allah kasih lebih banyak. Jadi seperti mancing. Kalau mancing pakai naon? Pakai naon? Parabna pakai naon? Cacing. Kita mancing pakai cacing, kok dapatnya lauk emas gede. Apa tuh maksudnya? Sedekah pun seperti itu. Merena mah leutik dibalasna gede. Itu min ahli sedekah. Yang ketiga, tidak akan pernah selamat dari zaman ini kecuali mengamalkan wa kasratu sholawati ala nabiyil mukhtar, memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, setiap hari, setiap malam ada malaikat yang tugas Allah patroli di bumi ini. Untuk apa? Untuk nyari orang yang bersolawat kepada baginda Nabi. Dari mulai hari poe dimimitina tina poe naon? Poe mimitina tina poe naon? Ahad. 1 kan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Ahad, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malaikat patroli terus setiap alam dunia yang mencari orang yang membaca sholawat. Terus disampaikan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan membaca sholawat kepada engkau. Kecuali malam Jumat dan hari Jumat, malaikat re. Kenapa? Yang membaca sholawat umat baginda Nabi langsung yang mendengarkannya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keagungan malam Jumat, keagungan malam. Dan orang yang istiqomah membaca sholawat akan ditolong oleh 4 malaikat. Satu lagi, orang yang istiqomah membaca sholawat akan ditolong oleh 4 malaikat. 1 malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, umatmu yang membaca sholawat 1 hari 10 kali saja, nanti di jembatan Siratal Mustaqim aku yang akan menuntunnya ilal jannah sampai ke surga. Allahumma. Yang kedua, kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, dikala umatmu 1 hari 1 malam membaca sholawat 10 kali saja, apalagi banyak, nanti di yaumil akhir saya yang memberikan minum telaga kausarmu langsung ke tangan orang yang membaca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, malaikat Israfil, ya Rasulullah, siapakah umatmu yang membaca sholawat 10 kali saja dalam 1 hari, aku akan sujud di hadapan Allah, tidak akan aku pernah angkat sujudku kecuali orang yang membaca sholawat semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka jaminan orang yang membaca sholawat dari Rasul ada dua. Satu, diampuni segala dosanya. Yang kedua, akan dihasilkan semua maksudnya. Allahumma. Sudah begini aja, orang yang rajin sholawat hidupnya berkah. Orang yang rajin sholawat wajahnya bercahaya. Orang yang bersolawat rajin memperbanyak, walaupun hitamnya kereta-kereta api, walaupun hitam juga sapi. Salah tuh, si Salman melotot kamu aja. Walaupun hitam banyak yang menanti. Allahumma. Karena dina wajahna ayat cahaya solawat ka Kangjeng. Yang keempat kata malaikat Israel, ya Rasulullah, siapakah umatmu yang membaca sholawat 1 hari 1 malam 10 kali, nanti aku akan cabut nyawanya dengan lembut, bagaikan mencabut ruhnya para anbiya, para mursalin. Allahumma amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nu hadir dina Jumat keliwan ini min ahli sholawat, pecinta para rasul, pecinta Nabi. Insya Allah jalma anu cinta ka Kangjeng Nabi bakal dikumpulkan sasarangan-sarang Kangjeng. Allahumma amin ya Rabbal. Jangan lupa nisfu Sya'ban ya, ba'da maghrib berjamaah Yasin 3 kali, doanya 3 kali. Sambung nanti dengan sholat isya berjamaah. Selesai sholat tasbih. Setelah sholat tasbih baca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat 1275 kali insya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.